Pernahkah Anda membayangkan sebuah tragedi mengerikan bisa terjadi di tempat paling sakral di tengah dinding tua, sebuah gereja yang selama ratusan tahun menjadi rumah doa? Itulah yang mengguncang kota kecil Cianjur, Jawa Barat pada pagi yang seharusnya damai. Tanggal 15 Mei 2025, matahari baru saja muncul di balik pegunungan. Udara masih dingin, kabut tipis menutupi jalan-jalan kecil ketika lonceng pagi gereja Katolik Santo Petrus seharusnya berbunyi. Tetapi hari itu dentang suci tak terdengar. Sebagai gantinya suara sirene polisi meraung menandai awal dari sebuah kisah kelam. Sekitar pukul 15 pagi, Romo Antonius Darmawan, imam paroki yang telah dikenal umat selama lebih dari 20 tahun, memasuki gereja untuk menyiapkan misa. Saat menuju ruang sakristi, ia merasa ada sesuatu yang ganjil, udara begitu dingin, seolah menusuk tulang dan ada aroma asing menyeruak, bukan bau dupa atau lilin. Dengan hati-hati ia mendorong pintu kayu berat itu, dan detik berikutnya hidupnya tak pernah sama. Di hadapannya terbujur tubuh seorang gadis muda. Maria Christina, 18 tahun, salah satu remaja aktif di paroki kini, terbaring kaku di lantai batu. Gaun putih yang ia kenakan masih rapi, wajahnya tenang seperti sedang tidur, tapi diamnya terlalu abadi. Di samping tubuhnya sebuah rosario terputus butirannya berserakan sampai ke ambang pintu. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Sebuah kematian sunyi penuh misteri. Dengan tangan gemetar, Romo Antonius segera meraih telepon genggamnya dan menghubungi 113. Tolong, di gereja. Ada mayat, suaranya nyaris tak terdengar. Tak sampai 20 menit, polisi sektor Cianjur tiba. Garis polisi langsung dipasang mengelilingi halaman gereja. Warga yang sedang menuju pasar pagi berhenti saling berbisik ketika melihat mobil patroli memenuhi halaman. Kabar itu menyebar secepat api, seorang gadis meninggal di dalam gereja. Pertanyaan pun bergema di benak semua orang, bagaimana Maria bisa masuk ke ruang sakristi, ruangan yang biasanya terkunci rapat? Mengapa tidak ada tanda pintu dibobol? Dan yang paling mencurigakan hanya Romo Antonius yang memiliki kunci asli ruangan itu. Pukul 08.90 pagi, suasana semakin tegang. Kombes Politon Budi Santoso, perwira senior dari Polda Jawa Barat, turun langsung memimpin penyelidikan. Dengan tatapan tajam, ia memerintahkan tim forensik menyisir setiap inci ruang sakristi. Awalnya tak ada yang aneh. Lilin masih berdiri tegak, kain altar tersusun rapi, bahkan cawan perjamuan tak bergeser sedikit pun. Namun ketika anjing pelacak dibawa masuk, suasana berubah. Hewan-hewan itu menggonggong keras di sudut ruangan tempat tubuh Maria. Ditemukan cakarnya mengais lantai batu dengan liar. Tim forensik bergerak cepat. Hasil uji awal membuat semua orang merinding di udara dan permukaan lantai terdeteksi sisa bahan kimia pembersih kuat. Lebih mengejutkan lagi, pada kain meja altar terdapat jejak obat penenang dosis tinggi, zat yang tak seharusnya ada di dalam gereja. Siapa yang membawa zat ini masuk ke sini? Gumam salah satu penyidik, keningnya berkerut. Dan kenapa berusaha menghapus jejak dengan cara ekstrim? Tatapan umat yang berkumpul di luar pagar semakin penuh kecurigaan. Nama Romo Antonius berulang kali terdengar dalam bisik-bisik. Apakah imam yang selama ini dihormati benar-benar tidak tahu apa-apa? Ataukah justru ia menyimpan rahasia yang tak terduga? Di bawah cahaya pagi yang temaram, misteri kematian Maria Christina resmi dimulai. Sebuah tragedi yang tak hanya menguji hukum, tetapi juga iman dan kepercayaan seluruh umat Cianjur. Jam sudah menunjukkan pukul 8.30 pagi. Halaman gereja Santo Petrus Cianjur dipenuhi aparat. Polisi berseragam hitam menjaga pintu gerbang, melarang siapapun masuk tanpa izin. Warga yang penasaran berkerumun di luar pagar, berbisik, menatap penuh tanda tanya. Suasana yang biasanya dipenuhi doa kini berubah menjadi arena ketakutan. Kombes Pol Budi Santoso berdiri di tengah ruang sakristi, wajahnya serius. Ia dikenal sebagai penyidik senior yang jarang sekali gagal mengungkap kasus besar. Dengan suara tegas ia memerintahkan tim forensik bekerja cepat. Periksa setiap inci ruangan ini. Jangan ada yang terlewat. Setiap detail bisa jadi kunci. Petugas segera memotret TKP dari berbagai sudut. Dua teknisi forensik berjongkok mengangkat butiran rosario yang berserakan. Lensa kamera mendekat pada wajah tenang Maria Christina yang seolah tertidur. Tetapi kengerian justru terasa dari keheningannya. Saat itulah seekor anjing pelacak berhenti di sudut ruangan, menggonggong keras sambil mengais lantai. Semua mata tertuju ke titik itu. Forensik lalu menyalakan lampu UV permukaan lantai, menampakkan bekas noda samar. Hasil uji cepat menunjukkan adanya jejak bahan kimia pembersih. Sepertinya ada yang mencoba menghapus bukti, gumam salah satu teknisi. Lebih mengejutkan, pada kain meja altar ditemukan cairan aneh. Setelah diuji, hasilnya menunjukkan obat penenang dosis tinggi, zat medis yang seharusnya tidak ada di gereja. Budi Santoso menatap tajam ke arah Romo Antonius.
Sang imam berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Romo ucapnya pelan, apakah Anda tahu bagaimana cairan ini bisa ada di sini? Romo Antonius menggeleng lemah. Saya tidak tahu. Ruangan ini biasanya terkunci. Hanya saya yang memegang kunci. Tetapi saya tidak pernah membawa zat itu ke sini. Suaranya bergetar, namun nadanya tetap tenang. Jawaban itu membuat bisikan kecurigaan semakin keras di luar. Bagaimana mungkin zat aneh bisa muncul di ruangan yang hanya dikuasai imam paroki? Apakah benar Romo Antonius tak terlibat? Ataukah ia menyembunyikan sesuatu? Tiba-tiba seorang petugas datang membawa sebuah temuan. Pak, kami menemukan botol kecil di meja kerja Romo. Isinya mirip dengan sampel cairan di altar. Ruang sakristi seketika hening. Tatapan tajam langsung mengarah pada Romo Antonius. Ia memejamkan mata sejenak, napasnya berat. Saya tidak pernah menyentuh botol itu, katanya dengan suara rendah. Kombes Budi tidak segera menuduh. Ia tahu terlalu cepat menarik kesimpulan justru bisa menyesatkan. Namun fakta yang terkumpul membuat posisinya sulit. Kita butuh lebih banyak bukti, katanya kepada timnya. Sementara itu Ibu Sulastri, perempuan paruh baya yang sudah lama bekerja sebagai pengurus gereja, dipanggil untuk dimintai keterangan. Dengan tangan bergetar, ia bersuara lirih. Tadi malam, sekitar jam 10 lebih sedikit, saya mendengar suara seperti orang bertengkar dari arah ruang sakristi. Saya takut, jadi saya tidak berani mendekat. Pernyataan itu membuat suasana semakin tegang. Bila benar ada pertengkaran malam sebelumnya, siapa yang bersama Maria? Dan mengapa pintu tidak menunjukkan tanda-tanda dibuka paksa? Jam 19.30, sebuah rapat darurat digelar di aula kecil gereja. Kombes Budi memimpin langsung. Di hadapan para penyidik, ia menyusun ulang fakta. Maria ditemukan meninggal di ruang sakristi tanpa luka fisik. Ada sisa obat penenang dosis tinggi di altar. Botol serupa ditemukan di ruang kerja Romo Antonius. Saksi mendengar suara pertengkaran malam sebelumnya. Semua bukti awal mengarah pada satu orang, Romo Antonius, kata salah satu penyidik muda. Namun Budi menggeleng. Jangan terburu-buru. Saya kenal Romo, reputasinya baik. Bisa saja ada pihak lain yang berusaha menjebak. Ketegangan semakin meningkat. Di luar ruangan umat paroki menunggu dengan wajah cemas. Mereka sulit percaya imam yang selama ini mereka hormati kini berada di bawah sorotan polisi. Ketika penyidik hendak melanjutkan pemeriksaan, sebuah kejutan baru muncul. Dari ponsel milik Maria yang berhasil dipulihkan, sebagian datanya tim IT menemukan sebuah pesan tersembunyi terkirim pukul 21.45 malam. Sebelumnya, hanya beberapa menit sebelum kamera CCTV gereja tiba-tiba mati. Isi pesannya singkat namun menggetarkan. Aku akan mengatakan semuanya. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong lindungi aku. Ruangan seketika sunyi. Pesan itu jelas menunjukkan bahwa Maria sempat merasa terancam. Tapi siapa yang mengancamnya? Apakah Romo Antonius atau seseorang lain yang tak terduga? Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, penyelidikan resmi memasuki babak baru. Misteri kematian Maria Christina semakin gelap, dan bayangan kecurigaan kini menutup seluruh kota kecil Cianjur. Jam menunjukkan 10.30 pagi saat ruang aula kecil di samping gereja Santo Petrus Cianjur dipenuhi ketegangan. Kombes Politor Budi Santoso berdiri di depan papan tulis darurat di mana beberapa foto hasil olah TKP sudah ditempel. Wajah Maria Christina Rosario terputus dan botol kecil berisi cairan aneh. Semua bukti awal menekan Romo Antonius, ujar seorang penyidik muda. Tapi saya masih merasa ada sesuatu yang tidak klop. Budi mengangguk. Pengalamannya mengajarkan bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik detail kecil. Ia meminta tim digital forensik melanjutkan analisis ponsel milik Maria. Beberapa menit kemudian kabar mengejutkan datang. Seorang teknisi berkata, Pak, kami berhasil membuka folder tersembunyi di ponselnya. Ada serangkaian pesan foto bahkan rekaman suara. Ruangan hening, semua mendekat. Di layar laptop muncul jejak komunikasi pribadi antara Maria Christina dengan seorang pemuda bernama Andi Pratama, dirigen paduan suara gereja. Pesan-pesan itu bernada mesra, namun juga menunjukkan konflik. Dalam salah satu rekaman suara Maria terdengar jelas, Andi, aku tidak bisa terus begini. Kalau kamu tidak berubah, aku akan ceritakan semuanya pada Romo. Wajah Budi Santoso menegang. Hubungan pribadi itu bisa menjadi motif besar. Maria mungkin mengancam akan membongkar sesuatu yang bisa merusak reputasi Andi. Andi segera dipanggil untuk diperiksa. Saat pertama kali masuk ke ruang interogasi, ia tampak tenang. Saya tidak tahu apa-apa soal kematian Maria, katanya singkat. Namun ketika ditunjukkan bukti pesan dan rekaman, wajahnya berubah pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Baik, saya akui saya memang dekat dengan Maria, tapi kami hanya bertengkar soal pribadi. Saya tidak pernah menyakitinya. Budi menatap tajam.
Kalau begitu jelaskan mengapa CCTV di koridor menuju sakristi tiba-tiba mati sekitar pukul 21.50 dan kenapa jejak sepatu yang cocok dengan ukuran Anda ditemukan dekat pintu sakristi. Andi terdiam lama. Tangannya bergetar, matanya mencari-cari alasan. Akhirnya ia berkata, "Saya hanya datang untuk meminta Maria tidak meninggalkan saya. Malam itu, saya masuk lewat gerbang samping sekitar jam 10:30. Tapi saya bersumpah waktu saya sampai di depan sakristi pintu sudah terkunci. Saya tidak masuk." Pernyataan itu membuat semua penyidik saling pandang. Jika benar siapa yang bertengkar dengan Maria, yang didengar oleh Ibu Sulastri, untuk memperjelas Budi memanggil Ibu Sulastri kembali. Perempuan paruh baya itu mengaku dengan ragu suara itu, "Saya tidak bisa memastikan siapa. Kedengarannya memang seperti suara Maria, tapi suara laki-laki itu, saya tidak yakin Andi. Bisa saja orang lain." Keterangan samar itu menambah kabut misteri. Sementara itu tim forensik menemukan detail baru. Pada rosario terputus milik Maria, beberapa butiran manik-maniknya mengandung sisa zat kimia yang sama dengan cairan penenang di altar. Artinya ada seseorang yang menyentuh rosario itu setelah diberi obat. Ini bukan hanya kebetulan, ujar seorang analis. Pelaku sengaja meninggalkan rosario untuk membuat seolah-olah korban masih berdoa. Kombes Budi merasa tekanan semakin berat. Di satu sisi, semua bukti kecil menjerat Romo Antonius. Di sisi lain, hubungan pribadi antara Maria dan Andi membuka jalur penyelidikan baru. Namun satu hal jelas, ada orang yang dengan sengaja menyiapkan jebakan. Sebelum rapat ditutup, sebuah laporan tambahan datang dari unit teknis. "Pak, kami menemukan bahwa kamera CCTV gereja tidak rusak karena gangguan listrik biasa. Ada kabel yang sengaja digores hingga korslet, dan bekas sidik jari yang menempel milik seorang perempuan." Ruangan kembali terdiam. Semua mata tertuju pada satu nama yang sebelumnya dianggap tak mungkin, Ibu Sulastri. Wajah perempuan itu pucat ketika mendengar kabar tersebut. Saya tidak tahu apa-apa soal kabel itu," ujarnya tergagap. Namun Budi tahu rantai misteri mulai bergerak ke arah baru. Jika seorang pengurus gereja yang sudah belasan tahun bekerja bisa terseret, berarti kasus ini lebih rumit dari dugaan semula. Hari itu untuk pertama kalinya, kecurigaan tidak hanya mengarah pada Romo Antonius atau Andi Pratama. Bayangan gelap kini jatuh ke sosok sederhana yang selama ini luput dari perhatian seorang wanita tua yang setiap hari membersihkan altar dan menyalakan lilin. Apakah benar Ibu Sulastri hanya saksi kebetulan, atau justru bagian dari rahasia kelam di balik kematian Maria Christina? Jam menunjukkan 14 siang ketika tim penyidik kembali menyisir ruang sakristi untuk kedua kalinya. Cahaya matahari sore menembus kaca jendela berwarna menciptakan bayangan yang aneh di lantai batu. Semua orang sudah letih, tapi Kombes Pol Budi Santoso tak mau ada detail terlewat. Seorang teknisi forensik berjongkok di samping meja altar. "Pak, lihat ini," katanya sambil menunjuk sehelai kain putih di laci samping. Kain itu tampak seperti selendang liturgi yang tak tercatat dalam daftar inventaris resmi gereja. Ketika diperiksa, ada bekas noda jari dan beberapa helaian rambut menempel di serat kain. Analisis cepat DNA dilakukan. Hasilnya mengejutkan, rambut itu bukan milik Maria Christina dan bukan pula milik Romo Antonius. Rambut itu milik seorang wanita paruh baya. Semua tatapan langsung beralih pada Ibu Sulastri. Perempuan yang sejak pagi duduk di pojok aula tampak gelisah. "Saya tidak tahu. Mungkin itu hanya kain lama yang terselip," katanya dengan suara bergetar. Namun bukti lain terus bermunculan. Di ruang bawah tanah gereja, tepatnya di gudang penyimpanan anggur, misa anjing pelacak kembali menggonggong keras. Setelah diperiksa, ditemukan botol kecil berisi cairan sisa obat penenang yang sama dengan yang ada di altar. Debu di rak juga menunjukkan ada seseorang yang baru saja memindahkan beberapa botol. Pelaku tahu persis seluk-beluk gereja ini, gumam Budi. Hanya orang dalam yang bisa melakukan semua ini tanpa ketahuan. Tekanan demi tekanan membuat Ibu Sulastri akhirnya dipanggil ke ruang interogasi. Awalnya ia berkeras tidak tahu apa-apa, tetapi setelah diperlihatkan kain bercela noda botol obat penenang dan rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya berada di dekat ruang sakristi pukul 21.55, wajahnya pun berubah. Air matanya menetes. Dengan suara patah-patah, ia akhirnya mengaku, Saya hanya ingin memberi pelajaran." Maria membuat Romo resah. Orang-orang mulai bergunjing. "Saya tidak tahan melihat itu. Saya ingin dia takut agar berhenti mendekati Romo." Ia bercerita bahwa malam itu dengan menggunakan kunci duplikat yang diam-diam ia buat bertahun-tahun lalu, ia memancing Maria masuk ke ruang sakristi. Ia merendam kain dengan cairan obat penenang, lalu menutupi mulut dan hidung gadis itu hingga pingsan. Rencananya ia hanya ingin membuat Maria ketakutan, tetapi dosis yang dipakai terlalu tinggi, membuat Maria tidak pernah bangun lagi. Pengakuan itu membuat ruangan sunyi. Romo Antonius menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar.
Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang setiap hari membantunya menjaga gereja justru menyimpan dendam buta. Namun, misteri belum berakhir. Saat penyidik memeriksa lebih jauh buku catatan harian milik Ibu Sulastri yang ditemukan di kamarnya, mereka menemukan tulisan-tulisan aneh. Ada coretan tentang Maria penuh kecemburuan dan kebencian. Namun di salah satu halaman ada kalimat samar, "Aku tidak sendiri, ada yang mengajarkanku cara memutus kamera." Kombes Budi menatap catatan itu lama sekali. Jadi ada orang lain yang terlibat. Pertanyaan besar berikutnya, siapa orang itu? Di luar gedung gereja kerumunan warga semakin banyak. Bisikan dan gosip menyebar cepat. Sebagian tidak percaya bahwa seorang pengurus sederhana seperti Ibu Sulastri mampu melakukan kejahatan sebesar itu. Sebagian lagi mulai menghubungkan kasus ini dengan nama Andi Pratama, dirigen paduan suara yang pernah dekat dengan Maria. Sementara itu Ibu Sulastri menangis terseduh di ruang interogasi. Saya memang salah, tapi saya tidak membunuhnya dengan sengaja. Saya hanya ingin membuatnya diam. Ada seseorang yang memberi saya botol obat itu. Dia bilang akan membantu saya. Saya tidak tahu kalau Maria akan mati. Ketika ditanya siapa orang itu, ia menunduk lama lalu berbisik, "Nomor tak dikenal." Tapi saya tahu suaranya. Saya yakin itu Andi. Ruangan kembali hening. Semua bukti kini mulai membentuk pola baru, bukan hanya soal dendam seorang perempuan tua, tapi ada permainan lebih besar. Kombes Budi berdiri menatap para penyidik dengan sorot mata tajam. Kita belum selesai. Kasus ini baru saja memasuki babak paling gelap. Malam mulai turun di Cianjur. Lampu-lampu jalan menyala redup, sementara halaman gereja Santo Petrus masih dipenuhi garis polisi. Udara lembab membawa aroma dupa bercampur ketegangan. Di ruang interogasi Ibu Sulastri masih terisak wajahnya pucat pasi. Namun kata-katanya siang tadi membuat penyidik tak bisa diam, ada orang lain yang ikut terlibat. Kombes Pol Budi Santoso duduk tegak menatapnya tajam. "Bu, Anda bilang seseorang mengajarkan cara memutus kamera. Siapa dia?" Dengan suara Parau Sulastri berbisik, "Saya tidak tahu pasti. Tapi, saya yakin itu Andi Pratama. Dialah yang memberi saya botol itu. Dia bilang hanya untuk menakut-nakuti." Nama Andi kembali mencuat. Ia segera dipanggil untuk pemeriksaan kedua. Saat masuk wajahnya pucat, langkahnya goyah. Kali ini bukti yang menjerat jauh lebih kuat. Di meja penyidik Budi menaruh ponsel hasil analisis digital. Andi lihat pesan ini. Layar menampilkan teks dari nomor Andi kepada Sulastri. "Kalau kau ingin dia berhenti, gunakan ini. Kamera bisa diputus lewat kabel di belakang altar. Jangan khawatir, aku akan bantu." Andi menutup wajah dengan kedua tangan. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Saya hanya takut Maria membuka rahasia kami. Kalau dia cerita ke Romo atau jemaat, saya akan hancur. Saya hanya ingin membuatnya diam." Kombes Budi mencondongkan tubuh. "Tapi kenyataannya Maria mati. Kau sadar konsekuensinya?" Air mata Andi jatuh. "Saya tidak tahu Sulastri akan benar-benar melakukannya. Saya kira dia hanya menakut-nakuti Maria. Saya tidak ada di sana saat dia pingsan." Namun penyidik tidak sepenuhnya percaya. Dari rekaman CCTV gerbang samping terbukti Andi masuk ke kompleks gereja sekitar pukul 22.30 malam itu. Ia berkilah, "Saya hanya ingin bertemu Maria, memohon maaf. Saat saya sampai pintu sudah terkunci. Saya tidak lihat apa-apa." Kesaksian itu bertentangan dengan jejak sepatu yang cocok dengan ukurannya ditemukan dekat pintu sakristi. Tekanan demi tekanan membuat Andi terdiam, lalu akhirnya berkata lirih, "Ya, saya ada di sana. Tapi saya tidak menyentuh Maria. Semua salah langkah saya. Saya hanya memberi bahan itu pada Sulastri. Saya tidak tahu dia akan keterlaluan." Suasana ruang interogasi menjadi berat. Di luar angin malam berdesir melewati pohon flamboyan tua di halaman gereja. Para jemaat yang menunggu kabar semakin cemas, sebagian masih tak percaya bahwa dirigen paduan suara mereka bisa terlibat dalam tragedi ini. Budi menghela napas panjang. Ia tahu kasus ini bukan lagi sekadar kecelakaan atau dendam buta seorang pengurus gereja. Kini jelas terlihat konspirasi seorang pemuda yang takut rahasianya terbongkar dan seorang wanita paruh baya yang terjebak dalam kecemburuan. Dua motif berbeda namun berpadu menciptakan malapetaka. Meski begitu, satu hal masih mengganjal. Dalam catatan harian Sulastri tertulis kalimat samar, "Aku bukan satu-satunya yang tahu rahasia ini." Budi menatap catatan itu dengan dahi berkerut. Kalau bukan hanya Sulastri dan Andi, berarti masih ada bayangan lain yang mengintai. Ia menoleh pada timnya. "Kita harus gali lebih dalam. Periksa semua panggilan dan pesan dari ponsel Andi. Lacak siapa saja yang ia hubungi sebelum malam kejadian." Tim IT bergerak cepat. Tak lama kemudian laporan muncul sehari sebelum tragedi. Andi menerima panggilan misterius dari nomor tak dikenal. Durasi hampir 10 menit.
Nomor itu terdaftar atas nama seseorang di luar kota, seorang pria yang pernah diusir dari komunitas gereja karena masalah disiplin. Budi mengetuk meja keras. Kasus ini belum selesai, bayangan lain masih ada, dan mungkin dialah dalang sebenarnya. Malam itu di tengah heningnya kota Cianjur, gema lonceng yang tak berbunyi terasa digantikan oleh bisikan ketakutan. Semua orang sadar kematian Maria Christina bukan sekadar kesalahan tragis, melainkan pintu menuju rahasia yang jauh lebih kelam. Hari sudah berganti senja ketika ruang penyelidikan di Polres Cianjur dipenuhi kelelahan. Namun Kombes Polser Budi Santoso masih duduk tegak, matanya menatap layar komputer yang menampilkan riwayat komunikasi dari ponsel Andi Pratama. Setiap baris catatan panggilan terasa seperti potongan teka-teki. "Pak, ini data terakhir," ujar seorang teknisi IT. Sehari sebelum kejadian, Andi menerima panggilan 10 menit dari nomor terdaftar atas nama Rizal Maulana. Nama itu membuat beberapa penyidik saling pandang. Rizal bukan orang asing. Ia pernah menjadi anggota aktif komunitas gereja, namun diusir 3 tahun lalu karena kasus pencurian dana kas umat. Sejak saat itu ia hilang dari peredaran, konon pindah ke Bandung. Budi mengerutkan dahi. Kalau Rizal terlibat ini bukan hanya soal cinta atau cemburu, ada dendam lama yang ikut bermain. Andi yang masih duduk di kursi interogasi tampak pucat ketika mendengar nama itu. Saya memang bicara dengan Rizal. Dia menghubungi saya duluan. Dia bilang tahu masalah saya dengan Maria. Dia menawarkan solusi. Solusi. Budi menatap tajam. Andi menunduk, suaranya bergetar. Dia bilang bisa bantu menakut-nakuti Maria agar diam. Dia yang memberi ide soal memutus kamera. Saya terlalu bodoh percaya. Pengakuan itu membuat suasana ruang interogasi makin berat. Sulastri yang duduk di sudut ruangan menangis tertahan. Jadi bukan hanya saya. Ada orang lain yang mengatur semuanya. Tim penyidik segera melacak keberadaan Rizal. Informasi intelijen menunjukkan ia baru saja terlihat di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Bandung Barat. Malam itu juga sebuah tim dibentuk untuk melakukan pengejaran. Sementara itu, di luar gereja jemaat berkumpul menyalakan lilin berdoa untuk arwah Maria Christina. Romo Antonius berdiri di tengah mereka, wajahnya masih murung. Banyak umat yang mencoba menguatkan, namun di balik doa bayangan kecurigaan masih melekat pada dirinya. Kalau bukan Romo, lalu siapa sebenarnya, dalang bisik beberapa orang. Kembali di markas polisi, Budi menyusun fakta di papan tulis. Maria Christina meninggal akibat overdosis obat penenang. Sulastri mengakui perannya, tapi tidak sendiri. Andi memberikan bahan kimia dan berkomunikasi dengan Rizal. Rizal memiliki dendam lama pada gereja. Semua jalan mengarah ke Rizal, kata Budi dengan suara mantap. Kita harus menangkapnya sebelum ia hilang lagi. Menjelang tengah malam, tim khusus bergerak ke Bandung. Rumah kontrakan itu gelap, hanya satu lampu redup menyala di ruang depan. Polisi mendekat perlahan, senjata siap di tangan. Saat pintu digedor, terdengar suara panik dari dalam. Rizal mencoba kabur lewat jendela belakang, tapi berhasil ditangkap setelah kejar-kejaran singkat di gang sempit. Di kantor polisi, Rizal semula bungkam. Namun setelah diperlihatkan rekaman telepon dengan Andi, ia tertawa kecil. "Kalian pikir saya dalangnya, saya hanya menjual ide." Andi yang ketakutan, Sulastri yang cemburu. "Saya hanya memberi sedikit dorongan." Budi menatapnya tajam. "Doronganmu membuat seorang gadis mati." Rizal menyeringai. "Itu bukan urusan saya. Kalian takkan bisa buktikan saya yang membunuh." Meskipun Rizal tidak mengakui keterlibatan langsung, jelas perannya sebagai penggerak tidak bisa diabaikan. Motifnya jelas dendam pada gereja dan keinginan melihat kekacauan. Di Cianjur, kabar penangkapan Rizal menyebar cepat. Jemaat lega tapi juga takut. Bagaimana mungkin seorang mantan anggota gereja yang pernah bernyanyi bersama mereka kini menjadi bagian dari tragedi kelam? Sementara itu, penyelidikan resmi semakin mendekati puncaknya. Potongan puzzle perlahan tersusun. Maria bukan hanya korban cinta segitiga dan kecemburuan buta, tapi juga korban permainan licik seseorang yang haus balas dendam. Namun meski Rizal sudah ditangkap, Kombes Budi masih merasa ada sesuatu yang janggal. Catatan panggilan di ponsel Rizal menunjukkan satu nomor lain yang misterius masuk hanya beberapa jam sebelum tragedi. Nomor itu belum teridentifikasi. Budi menutup map berisi berkas perkara, lalu berkata, "Pelan, bayangan ini lebih besar dari yang kita kira. Mungkin Rizal bukanlah dalang terakhir. Masih ada tangan lain yang mengatur dari kegelapan." Pagi yang dingin kembali menyelimuti kota Cianjur. Di halaman gereja Santo Petrus, puluhan lilin masih menyala diletakkan umat sebagai penghormatan terakhir untuk Maria Christina. Wajah-wajah murung memenuhi udara. Meski pelaku utama sudah ditangkap, bayangan gelap belum benar-benar pergi. Di ruang penyidikan, Kombes Polson Budi Santoso duduk dengan tatapan lelah. Berkas tebal sudah menumpuk: pengakuan Ibu Sulastri, keterangan Andi Pratama, serta penangkapan Rizal Maulana. Namun ada satu hal yang masih menggantung: nomor misterius yang tercatat di ponsel Rizal masuk hanya beberapa jam sebelum tragedi.
Siapapun pemilik nomor itu, dialah yang terakhir bicara dengan Rizal sebelum Maria mati, gumam Budi. Tim IT bekerja sepanjang malam. Akhirnya hasil pelacakan muncul, nomor itu terdaftar atas nama Anton Wijaya, seorang pengusaha kecil yang juga anggota jemaat gereja. Anton dikenal sebagai donatur rutin, selalu duduk di barisan depan saat misa. Tak seorang pun menduga namanya akan terkait kasus ini. Budi memanggil Anton untuk diperiksa. Lelaki itu datang dengan wajah tenang mengenakan kemeja rapi. Saya tidak tahu kenapa dipanggil. Apa salah saya, tanyanya datar. Ketika ditunjukkan catatan telepon, matanya hanya berkedip sebentar. Ya, saya memang bicara dengan Rizal, tapi itu hanya soal urusan bisnis. Namun, penyidik menemukan hal mencurigakan. Di ruang kantornya tersimpan catatan utang piutang yang menunjukkan Anton pernah kehilangan uang cukup besar karena kasus pencurian dana gereja, kasus yang melibatkan Rizal 3 tahun lalu. Anehnya, jumlah yang hilang sama dengan donasi yang sempat dicatat atas nama Maria Christina beberapa bulan terakhir. Jadi ini bukan sekadar dendam, ujar Budi pelan. Ada uang yang ikut bermain. Tekanan demi tekanan membuat Anton akhirnya retak. Dengan suara rendah ia mengaku, saya hanya ingin balas dendam pada Romo dan pengurus gereja. Mereka tidak pernah percaya saya waktu dana hilang. Saya memanfaatkan Rizal untuk membuat kekacauan. Saya tak menyangka semua akan berakhir dengan kematian Maria. Pengakuan itu membuat kasus semakin rumit. Ternyata tragedi ini lahir dari rangkaian dendam, iri hati, dan rasa takut yang saling bertumpuk. Andi takut aib terbongkar, Sulastri terbakar cemburu, Rizal haus kekacauan, dan Anton ingin balas dendam. Semua bersatu menciptakan badai yang merenggut nyawa seorang gadis muda tak berdosa. Sore itu ketika matahari condong ke barat, Budi berdiri di halaman gereja. Ia menatap umat yang masih berkumpul berdoa dengan wajah penuh luka. Di sampingnya Romo Antonius menundukkan kepala, air mata mengalir diam. Kalau saja saya lebih peka, kalau saja saya tahu Maria sedang ketakutan, mungkin dia masih hidup, katanya lirih. Budi menjawab, tenang Romo, ini bukan salah Anda seorang. Ini akibat dari kebencian yang dibiarkan tumbuh dari rahasia yang tak pernah diungkap. Kasus resmi ditutup setelah hampir sebulan penyelidikan. Sulastri dan Andi dijerat pasal berlapis, Rizal dan Anton ikut diproses sebagai penggerak. Namun meski hukum telah bekerja, bayangan tragedi itu tetap melekat. Bagi warga Cianjur, pertanyaan yang lebih besar masih menggema. Bagaimana mungkin tempat yang seharusnya menjadi rumah doa berubah jadi panggung kejahatan? Malam terakhir sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, Budi menulis catatan pribadinya. Tidak ada kejahatan yang berdiri sendiri. Selalu ada rantai kebencian, rasa takut, dan keserakahan yang saling mengikat. Maria hanyalah korban dari bayang-bayang panjang yang tak pernah diputus. Dan di bawah langit malam Cianjur yang sunyi, lonceng gereja akhirnya kembali berdentang. Suaranya berat sendu, seolah mengingatkan bahwa sekalipun kebenaran sudah ditemukan, luka yang ditinggalkan akan tetap membekas.